Ya, ambil peran di sini mendeteksi ya bukan hanya nunggu mungkin ya, siswanya untuk datang ke ruang BK katakanlah seperti itu ya Mbak Joyce, tapi basis pertama bukan sekolah, rumah, rumah. orang tua, keluarga, orang-orang terdekat yang ada di lingkungan yang setiap hari dia temuin. Jadi sekolah itu melengkapi sebenarnya. Jadi kalau kita sebut orang tua di sini fungsi ayah dan fungsi ibu ada nggak? Saya tidak bicara soal fisik ayah dan ibunya, tapi fungsinya berperan atau tidak. Bagaimana ibu dan ayah itu membuat komunikasi terbuka, interaksi yang terus-menerus intens dengan anak. Nggak sekedar nanya, Dek tadi siang makan apa? Dia udah belajar belum? Bukan itu komunikasi. Apalagi menghadapi remaja ini kan sangat kompleks ya Mbak Joyce ya. Betul. Beda parents yang mengurusi gen alpha sekarang dengan anak-anak remaja yang mungkin mereka kecenderungan untuk melihat media sosialnya juga sudah tidak bisa. Paparan media-media itu sudah membuat mereka berpikir jauh dibandingkan orang tuanya. Ada yang orang tua nggak ngerti, dia lebih paham dari itu. Sehingga barangkali orang tua juga perlu lebih cerdas daripada anaknya. Nah bagaimana fungsi kedua ini, ayah dan ibu itu ada. Kalau dia tidak ada, tanda kutip saya selalu bilang, timpang. Jadi perkembangan anak itu bolong, ada hal yang bolong di dalamnya. Gitu. Pelaku anak berkonflik dengan hukum ini di SMA 72 ini dikatakan sosok ibu tuh jauh ya, ada di luar negeri. Yang ada adalah sosok ayah. Tetapi kita belum tahu ini rilis dari pihak kepolisian seperti apa. Apakah sosok ayahnya benar-benar ada begitu ya untuk bisa menjadi orang tua yang dekat dengan si anak ini. Tetapi kalau dalam berbagai kasus remaja yang mungkin hanya memiliki salah satu peran saja, itu seperti apa Mbak biasanya? Kalau fisiknya hanya satu, sebenarnya bisa peran itu disubstitusi oleh pihak lain, pamannya, tantenya, neneknya, siapa saja. Atau ayah itu bisa memainkan dua peran walaupun tidak akan penuh. Namun dia bisa mengambil aktivitas tertentu atau cara-cara tertentu yang bisa memenuhi kebutuhan anak akan fungsi ibu. Kan feminisme dengan maskulisme beda perannya, pasti. Sehingga anak butuh dua-duanya. Namun lebih dari itu sebenarnya kalau saya lebih menyoroti soal bagaimana bentuk afeksi pada anak. Ayahnya ada misalnya, ngobrol, tapi nggak ada afeksi. Di usia remaja yang terpenting adalah afeksi, perhatian. Kita semua dunia ini tahu deh ada 5 bentuk cinta. Bagaimana mengekspresikannya? Love language ya. Benar. Nah itu boleh dipilih. Dan kalaupun orang tua nggak teredukasi mengenai hal itu, minimal dia tahu berbicara dengan lembut. Bagaimana menanyakan persoalan anak dengan cara yang mudah diterima anak, nggak interrogatif, nggak marah-marah, tidak menyalahkan gitu ya, atau tidak menuduh anak kamu sih di kamar terus, kamu apa gunanya nggak belajar, itu dihilangkan semua. Nah bagaimana sekarang peran ayah ini melakukan itu? Supaya anak-anak remaja ini merasa aman dengan orang tua, sebetulnya kedekatan itu sudah harus dibangun sejak dini ya Mbak Joyce? Yes. Jadi saya selalu bilang, makanlah di meja makan bersama-sama. Luangkan waktu untuk semua keluarga duduk bersama, ngobrol. Setelah makan, diajak ngobrol hari ini ngapain aja. Sebelum tidur ada pillow talk, bicara sama anak. Kalau boleh saja kita misalnya menceritakan persoalan kita yang sederhana pada anak, minta anak untuk misalnya memberikan pendapat, opini, itu merangsang anak untuk juga berbagi persoalan dan perasaannya. Jadi banyak cara sebenarnya kalau orang tua mau belajar. Ya, kalau kita balik lagi lihat ke lingkungan sekolahnya nih, Mbak Joyce, melihatnya seperti apa dengan kondisi yang terjadi ini? Sebetulnya apakah sekolah juga bisa dikatakan kecolongan? Saya tidak bisa kasih justifikasi seperti itu ya. Kita perlu assess juga lebih jauh. Tapi paling tidak, disinilah peran guru tadi saya katakan untuk lebih peka membaca. Walaupun kita mungkin nggak bisa menuntut guru bisa baca 30 anak sekaligus gitu ya. Tapi paling tidak dengan melihat perbedaan perilaku, guru harus peka. Yang kedua ada sistem. Di sekolah itu sistem pembelajaran pasti sudah sangat bagus. Namun adakah misalnya sistem membangun empati? Sistem membangun moralitas. Karena empati itu tidak dibawa lahir. Tapi dia dilatih hari demi hari. Kekerasan itu jauh sekali dari kata empati. Nah, artinya anak yang melakukan kekerasan, empatinya dia simpan lah. Atau dia tiadakan gitu. Saya nggak tahu ya bentuknya seperti apa nanti setelah diakses. Sehingga di sekolah perlu ada pembinaan soal empati-empati ini. Lalu moralitas, kita nggak hanya bicara soal ajaran, soal agama, tapi bagaimana mengasihi manusia. Bagaimana mencintai makhluk hidup, tidak hanya manusia, yang lainnya. Nah, itu diajarkan dalam bentuk perilaku.
Contoh, negara Jepang bisa kok. Ya, contohnya gimana tuh Mbak Joyce? Contoh, kalau ada orang lewat bisa ditunduk dan dia tersenyum. Itu hal paling mudah. Kenapa anak-anak sekarang di Indonesia misalnya itu ya, saya ketemu tuh kalau lewat ya lewat aja. Gitu, nggak say hi apa kabar. Kalau kita bilang say hi baru dia mengatakan hi. Nah, hal seperti ini nggak muncul secara alamiah. Jadi empatinya nggak muncul. Kira-kira begitu. Sementara empati itu harus dikeluarkan melalui latihan. Nah, sekolah, rumah adalah tempat belajar untuk melatih itu semua. Baik, tapi seharusnya sekolah juga bisa melakukan tindakan preventif ya Mbak ya, dengan mungkin asesmen psikologis sistemnya. Betul, asesmen dari awal setiap masuk sekolah, anak semua diases untuk mengetahui apakah ada memang gangguan-gangguan mental kah atau pribadi yang didalami anak, atau anak sedang mengalami masalah tertentu. Yang kedua, adanya sistem. Ya, sanksi itu penting diberikan. Jadi hal ini bukan hanya sekedar kenakalan remaja, karena banyak sekali itu biasa anak laki nakal. Itu bukan kenakalan. Kalau sudah mengancam nyawa orang lain, arahnya bisa kriminalitas. Jadi sanksi tegas harus ditegakkan. Seperti perundungan itu harus ada sanksinya. Nggak bisa hanya ditegur kemudian diingatkan, nggak cukup seperti itu. Dalam kasus ini kita melihat juga dari bukti-bukti yang didapatkan dari pihak kepolisian ya, Mbak Joyce, ada senjata replika yang bertuliskan tulisan ekstrim. Ini bernuansa seperti mencontoh tindakan radikal di luar negeri begitu. Tapi pihak kepolisian mengatakan bahwa ini yang dilakukan self radikalisme, artinya memang sendiri tanpa kelompok. Nah, berarti memang sudah benar-benar dirancang sedemikian rupa, risetnya juga mendalam. Artinya, ini gimana nih kalau Mbak Joyce melihat? Ini lagi viral juga istilah untuk mimetic katanya ya, mimetic. Violence dengan memetic. Nah, jadi ada mimik dan meme gitu. Kalau mimik itu bicara tentang upaya meniru. Jadi barangkali dia mengidolakan seseorang karena dirinya sedang dalam kondisi bergejolak, nggak tahu mau ngapain, marah, sedih, benci, kecewa. Nah, dilihat ada sosok yang punya kesempatan menunjukkan kekerasan sebagai upaya melepaskan kemarahan. Dia idolakan, cara ini oke nih. Dia barangkali meniru cara-cara itu. Dia berafiliasi dengan kelompoknya, dia ikut komunitasnya, sehingga dia mendapatkan pengakuan bahwa hal seperti itu boleh dilakukan. Kalau kita bilang memetic violence, itu kekerasan yang tersebar dari satu orang ke orang lain, kayak meme aja. Apa yang lagi viral. Kalau yang viral di media sosial misalnya tembak-tembakan, ya dia melihat itu sesuatu yang wajar, yang boleh dia lakukan. Jadi dua-duanya ada dalam kondisinya pada saat ini gitu. Dan memang itu hasil dari eksplorasi. Media, internet ini luar biasa. Dia bisa akses kemanapun yang membuat dia terkoneksi dengan banyak pihak. Nah, saya juga melihat bahwa pentingnya kita sekarang membuat sebuah sistem yang bisa memberikan batasan siapa saja yang bisa mengakses hal-hal tertentu. Ini kan masih usia anak ya, di bawah 18 tahun. Artinya harus ada satu sistem yang bisa membuat anak nggak masuk ke situ. Ya, semoga nanti pemerintah bisa bergerak cepat ya. Terutama dari Komisi 1 dan juga Komdiji untuk sama-sama bersinergi nih untuk membatasi akses terhadap media-media yang dianggap ekstrim, yang dianggap radikal. Bahaya. Betul. Baik Mbak Joyce, jadi kalau kita lihat juga tantangan dari anak, remaja dan juga orang tua di era sekarang ini adalah berkaitan dengan digital, dunia digital. Bagaimana ini bisa benar-benar mempengaruhi kondisi psikososial anak, Mbak? Pastinya pertama itu positif ya. Dengan digitalisasi kita semakin berkembang cara berpikirnya. Kemudian referensi semakin kaya, literasi kuat gitu. Namun di sisi lain konteksnya bukan soal digitalisasinya, tapi bagaimana penggunanya cerdas dalam menggunakan konteks-konteks digital. Artinya kita perlu pilih dan pilah. Apa yang mau kita akses, apa yang mau kita pahami, apa yang kita lihat. Kemudian bacalah secara menyeluruh. Jangan hanya poin-poin yang sifatnya itu menarik, jargon kah, atau tagline gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau buat saya perlu buka ruang diskusi. Tanya orang yang lebih paham. Atau eksplorasi banyak jurnal untuk bisa memastikan apa maknanya yang sedang saya baca ini. Gitu. Sehingga sebenarnya digitalisasi ini membuat kita betul-betul menjadi orang yang beruntung karena privilege. Gitu. Harusnya ya, positif. Gitu. Dibandingkan dengan era sebelumnya, artinya kita punya kesempatan untuk menjangkau dunia dengan cara yang lebih positif dan lebih mudah. Nah, ini perlu panduan dan perlu pendampingan dari siapa? Balik lagi orang tua dan guru. Orang tua adalah guru, sama. Jadi orang tua adalah guru di rumah,
guru adalah pendidik di sekolah. Jadi dua-dua terus bersinergi. Tidak boleh saling memberikan mandat bahwa kamu yang jadi punya tanggung jawab nih. Dua-dua harus sama. Dan itu pentingnya juga ada program-program dari pemerintah untuk orang tua. Jadi tidak semua orang tua melek digital. Tidak semua orang tua itu melek untuk pengetahuan yang lebih canggih. Enggak semua. Menganggap itu eranya, bukan eranya dia gitu ya. Nah, pentingnya nanti mungkin dibuat sebuah tanda kutip nih aturan tertentu bahwa orang tua harus melek digital. Orang tua harus lebih cerdas dari anaknya. Ya. Itu. Ya, bahkan jangan sampai remaja ini kalau di era sekarang ini sudah menemukan jati dirinya ya lewat game-game digital ini, Mbak. Ada yang Roblox, ada game-game macam-macam ini ternyata mereka lebih senang bermain itu dibanding berinteraksi secara langsung begitu. Nah, nanti kita akan membahasnya lebih lanjut lagi, Mbak Joyce, usai jeda azan maghrib, dan juga pemirsa tetaplah bersama kami. NTV Prime akan kembali hadir untuk Anda usai jeda azan maghrib berikut ini.